Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Beramdani dengan NIM 2020 008201 yang dimana di sini saya akan menguji statistik deskriptif demografi. Jadi di sini datanya saya udah salin dari data view sebelumnya dan ini data tersebut. Dan di sini name-nya udah saya ganti sebelumnya jadi gender, yang kedua umur, yang ketiga domisili, yang keempat pendidikan, pekerjaan, pengeluaran pulsa, merek, tahun. Dan desimalnya saya udah ganti juga. Dan di sini value-nya yang gender itu yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang kedua itu umur, bisa dilihat di sini 18 sampai 25 tahun, yang kedua 26 sampai 35 tahun, yang ketiga 36 sampai 45 tahun. Yang keempat ini ada 46 sampai 56 tahun. Oke, di sini ada juga domisili, yang dimana domisili ini kita bisa lihat seksama. Yang pertama itu Yogyakarta dan seterusnya ini. Nah, sudah itu bisa kita lihat ke pendidikannya. Ini yang pertama itu S3, yang kedua S2, yang ketiga itu S1, yang keempat diploma, dan yang kelima itu SMA. Di sini juga mahasiswa, yang pekerjaan itu di sini mahasiswa, yang kedua pengajar, pekerja sosial, pegawai Kemensos, tidak bekerja, profesional, dan wira swasta. Yang ke pengeluaran ini ada di bawah 100.000, yang kedua 100.000 sampai 500.000 pengeluaran pulsanya, dan yang ketiga itu 500 sampai 1 juta, dan keempat itu 1 juta ke atas. Nah, terus di sini bisa kita lihat juga merek yang digunakan yaitu Sony, Xiaomi, HP, LTE, Nokia, Evercross, Mito, BlackBerry, Huawei, Smartfren, Coolpad, Asus, Misu, Himax, Motorola, Samsung, Vivo, Oppo, Lenovo, LG, Advan, Apple. Di sini juga ada tahun, yang dimana tahunnya itu yang pertama itu 1 sampai 2 tahun, yang kedua itu 3 sampai 4 tahun, yang ketiga itu 5 sampai 6 tahun, yang keempat itu 7 tahun ke atas. Ya, setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu analyze. Setelah itu deskriptif, statis, dan frekuensi. Nah, di sini yang pertama itu kita masukin gender, terus statistik yang dicentang itu apa aja ya. Ini yang pertama ada mean, median, standard deviation, variance, range, minimum, dan maksimum. Oke, kita continue, langsung kita pilih oke, dan datanya sudah keluar. Setelah itu kita minimize dulu untuk mengeluarkan hasil data tersebut lagi. Dan kita langkah yang sama, gender kita keluarin, terus umur kita masukin ke domisili, ke variabel. Di sini statistik, oke. Charge tadi nggak sempat saya sebutin, ini yang ke charge-nya kita pilih VA charge. Kita continue. Setelah itu umur, oke.
Nah, data udah keluar. Kita minimize dulu, terus kita analyze lagi dengan langkah yang sama, yaitu umur dikeluarin dulu, domisili kita pilih oke. Karena statistik dan charge-nya udah sama, kita oke lagi. Setelah itu kita minimize, langkah yang sama lagi, domisili dikeluarin. Jadi kita uji nih satu persatu. Oke, langsung aja. Nah, tadi udah. Terus kita minimize lagi, analyze, frequency, keluarin lagi pendidikan, pekerjaan, kita masukin lagi ke variabel, oke lagi. Terus analyze segitu terus sampai habis. Itu pekerjaan lagi, pengeluaran, langsung oke aja. Kita minimize lagi, merek, analyze this frequency, merek kita keluarin lagi, terus tahun yang terakhir dengan statistik dan charge yang sama. Continue, charge-nya masih tetap sama, terus kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat seksama. Yang pertama itu di sini saya akan jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat validnya gender itu. Yang pertama, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yang dimana persennya lebih tinggi. Ini kita bisa lihat histogramnya. Yang hijau ini perempuan dan laki-laki. Setelah itu umur, yang dimana yang biru ini 18 sampai 25 tahun, yang hijau 26 sampai 35 tahun, yang putih ini 36 sampai 45 tahun, yang ungu 45 sampai 56 tahun. Yang dimana kita bisa lihat yang pertama yang banyak itu 18 sampai 25 tahun, yang kedua itu 26 sampai 35 tahun, terus yang putih 36 sampai 45 tahun, dan yang ungu 45 sampai 56 tahun. Yang dimana persennya ini yang biru tadi 73,4%, yang kedua itu 23,7%, yang ketiga itu 20,3%, dan yang terakhir 6%. Terus kita lanjut lagi ke domisili, yang dimana kita bisa lihat domisili ini histogramnya kita lihat. Nah, yang kebanyakan ini dari Yogyakarta ya teman-teman. Terus ini kita bisa lihat semua. Terus saya jelaskan frekuensinya. Jadi Banten itu dan ini valid persennya itu 6%, yang Bantul itu 6%, Bekasi 6%, Cirebon 6%, Jakarta 1,2%, Klaten 6%, Lampung 6%, Langsa 6%, Malang 6%, NTB 6%, NTT 1,7%, Purwokerto
6%, Semarang 2,3%, Solo 6%, Surabaya 1,2%, yang banyak ini Yogyakarta 87,3%. Terus kita lanjut lagi ke pendidikan, yang dimana kita bisa lihat di sini yang Instagramnya ini yang lebih banyak ini yang hijau ya teman-teman, S1, yang dimana valid persennya itu 48,0%. Diploma ini 2,9%, S1 48,0%, S2 10,4%, S3 6%, SMA 38,2%. Jadi dinyatakan valid. Terus pendidikan di sini bisa lihat teman-teman, yang paling tinggi ini di Instagram mahasiswa. Terus ini bisa kita lihat validnya data tersebut. Yang pertama itu Kemensos 6%, magang 6%, mahasiswa 70,5%, pegawai 5,8%, pekerja sosial 1,7%, yang pengajar ini kayak guru gitu 9,8%, profesional 4,0%, tidak bekerja 2,9%, dan yang terakhir wira swasta 4,0%. Jadi data ini dinyatakan valid. Sini ada juga pengeluaran, kita bisa lihat yang valid persennya itu 63% itu 100.000 ke bawah, dan yang 100 sampai 500.000 itu 32,9%, dan yang 500 sampai 1 juta itu 2,3%, 1 juta ke atas 6%. Jadi data tersebut dinyatakan valid. Jadi kita bisa lihat Instagramnya ini yang biru itu 100.000 ke bawah, jadi lebih banyak yang 100.000 ke bawah. Dan di sini merek bisa kita lihat sama-sama. Kita bisa lihat Instagramnya yang pengguna advan lebih besar. Salah. Ini biru ya. Nah, bisa kita lihat data tersebut Samsung lebih besar. Jadi valid persennya saya bacakan ini 2,9% itu advan, Apple 9,2%, Asus 9,8%, BlackBerry 6%, Evercrow 1,2%, Huawei 6%, Lenovo 9,8%, LG 4,6%, Mito 6%, 1,2 itu Misu, Nokia 1,2 juga, Oppo 8,1, Samsung 32,4, Smartfren 1,7, Sony 5,2%, Xiaomi 8,1, Vivo 2,9%. Jadi data tersebut ini yang merek dinyatakan valid. Dan yang terakhir ini tahun, kita bisa lihat di Instagramnya yang 1,2 tahun itu lebih banyak. Jadi valid persennya ini saya bacakan, yang 1,2 tahun itu 52,6% itu lebih banyak. Jadi yang 3 sampai 4 tahun itu 37,0%, 37,0%, 5 sampai 6 tahun 8,1%, dan 7 tahun ke atas itu 2,3%. Jadi data tersebut dinyatakan valid. Itu aja penyampaian saya tentang
tentang uji statistik deskriptif demografi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.